السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشد العبد إلى توحيده وهداه وأوضح أدلة وحدانيته وجلاها وأبطل ببراهين الحق شبه الباطل ومحاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأزكاها وأبرها وأنقاها. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على شريعته وتمسك بعظاها. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari, di hari yang mulia ini, Al-Khatib Al-Faqih berwasiat untuk sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban syariah dan dengan meninggalkan seluruh larangan-larangan syariat dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran, dalam suratul Hadid ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وجعلنا, dan kami telah menjadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubil ladzina tabauhu, di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Ra'fatan wa rahmah, lemah lembut, sifat lemah lembut dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka merintis atau membuat bid'ah rahbaniyah. Ma katabnaha alaihim, tidaklah kami mewajibkan rahbaniyah tersebut atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mereka melakukan itu untuk tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita dari kalangan huffazul hadis, para ahli tafsir, juga berbagai disiplin ilmu lainnya, dan antaranya Al-Imam Al-Hafidh
Abdullah ibn Siddiq al-Ghummari, seorang mufassir ahli hadis terkemuka, dalam kitab Itqan as-Sunnah bi tahqiq ma'na al-bid'ah, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf al-Harari dalam kitab Ar-Rawaih al-Zakiyyah, juga para ulama ahli tafsir dan para ahli hadis lainnya menjelaskan dalam ayat tersebut terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya apa yang disebut dengan bid'ah hasanah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Nabi Isa dari mereka yang beriman kepada ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Isa, di mana mereka telah membuat atau merintis perkara baru dari perkara yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah dan oleh Nabi Isa saat itu, yaitu bid'ah rahbaniyah. Allah menyebutkan dalam ayatnya wa rahbaniyatan ibtada'uha. Akar kata ibtada'a ya mubtadi'u semakna dengan makna bid'ah yang artinya merintis perkara baru. Karena itu para ulama kita mendefinisikan terkait makna bid'ah ma uhditha ala ghairi misalin sabiq, adalah perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Adapun dalam makna syara' al-muhdatsul ladzi lam yanuss 'alaihi al-Qur'an wa la jaa'a fi sunnah, adalah perkara baru yang tidak ada penyebutan hukumnya baik di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut ketika Allah memuji kaum Nabi Isa di mana mereka membuat bid'ah rahbaniyah, maka ini memberi isyarat kepada adanya apa yang disebut bid'ah yang baik. Demikian para ulama kita memahami ayat tersebut dari kalangan mufassirin dan hufadzul hadis. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitab karya Al-Imam Al-Baihaqi yang berjudul Manaqib Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar ibn Al-Husayn Al-Baihaqi di dalam kitabnya ini berjudul Manaqib Syafi'i dengan sanadnya hingga kepada Al-Imam Syafi'i, bahwa Al-Imam Syafi'i berkata al-muhdatsatu minal umuri darbani, perkara-perkara baru dalam urusan agama ini terbagi kepada dua bagian. Ihdahuma ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'a. Yang pertama adalah perkara baru yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis atau menyalahi asar. Asar adalah aqwalus sahabah wa af'aluhum, perkataan dan perbuatan para sahabat Rasulullah, atau menyalahi ijma'. Fahadhihi al-bid'atu dhalalah, maka inilah yang disebut dengan al-bid'atu dhalalah, bid'ah sesat. Wasaniyatu, dan yang kedua kata Imam Syafi'i, ma uhditsa minal khair, sesuatu yang baru yang dirintis dari kebaikan, wala yukhalifu wahidin min hadha, dan tidak menyalahi satu pun dari perkara-perkara tersebut, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis-hadis Rasulullah, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma'. Fahadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Ini diambil isyarat tersebut oleh Al-Imam Syafi'i, juga oleh para ulama lainnya, di antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Hawil Al-Fatawa, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga para ulama terkemuka lainnya, di mana mereka mengambil intisari, kesimpulan pembagian bid'ah kepada dua bagian tersebut diambil dari ayat Al-Quran semacam itu tadi,
juga diambil dari banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah Al-Bajali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Man ahdatsa, siapa orang yang merintis perkara baharu dalam urusan agama ini. Man sanna fil Islam, dalam agama ini, sunnatan hasanah, perkara baharu yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala dari apa yang dia rintisnya tersebut, wa ajru man 'amila biha ba'da, juga ia mendapatkan pahala dari orang-orang sesudahnya jika mereka mengikuti apa yang dia rintis dari kebaikan itu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', dari tanpa berkurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka yang mengikutinya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, sebaliknya kata Rasulullah, siapa orang merintis dalam urusan agama ini dari rintisan yang buruk, kategorinya adalah perkara-perkara yang menyalahi ajaran Rasulullah, menyalahi Al-Quran, atau menyalahi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau asar atau ijma', falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di, maka bagi orang yang merintis keburukan tersebut, dosa juga dosa dari orang-orang sesudahnya jika mereka mengikuti apa yang dia rintisnya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', dari tanpa berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka yang mengikutinya. Dalam hadis lain juga riwayat oleh Imam Muslim dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang merintis perkara baru dalam urusan agama ini yang menyalahi ajaran di dalamnya, demikian difahami oleh para ulama kita, fahuwa raddun, maka ia itu tertolak. Al-Imam Al-Hafidh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kitab berpuluh jilid dengan judul Al-Minhaj bi Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj, mengatakan difahami dari hadis ini dengan pemahaman yang disebut dengan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa yang tertolak adalah perkara baharu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi ajaran Rasulullah, maka berarti kebalikannya, jika ada perkara baharu yang sejalan dengan Al-Quran, perkara baharu yang sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah, maka berarti ia itu tidak tertolak. Karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak perkara-perkara bid'ah hasanah dalam agama ini yang bahkan itu dirintis oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya as-sahabiyul jalil sahibul burhan wad dalil Al-Imam Utsman bin Affan, yang telah membukukan Al-Quran, di mana Al-Quran di masa Rasulullah tidak pernah dibukukan, dan bahkan dibuat tamkitul masahif, titik-titik dalam sebagian huruf Al-Quran, tashdidul Quran, pembuatan harakat di dalam Al-Quran, fathah, dhammah, kasrah, tashdid, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perkara baharu dalam ajaran agama ini. Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran, bahkan tulisan Utsman bin Affan dengan timnya saat beliau menuliskan Al-Quran tanpa harakat. Yang pertama kali membuat harakat adalah seorang tabi'in terkemuka, yaitu Al-Imam Yahya ibn Ya'mar, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud dalam kitab Al-Masahif. Termasuk pembuatan mihrab, tempat imam, yang pertama kali merintisnya adalah Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Abdul Aziz. Masjid Rasulullah, bahkan masjid para sahabat Rasulullah, tidak memiliki mihrab.
Demikian pula tarekat-tarekat yang dirintis oleh para ulama terkemuka, kibar sufiyah, Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merintis tarekat Al-Qadiriyah, Al-Imam Al-Sayyid Ahmad Al-Rifai dengan tarekat Al-Rifaiyah, tarekat Naqsyabandiyah, Al-Syadiliyah, Al-Murawiyah, dan berbagai tarekat-tarekat lainnya. Semua itu rintisan para ulama saleh yang isinya adalah zikir untuk meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai bid'ah-bid'ah lainnya. Ada banyak perkara-perkara baru dalam agama ini yang itu semua adalah kategorinya bid'ah hasanah. Pegang teguh apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam ini. Inilah akidah dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana semua ulama kita sepakat membagi bid'ah kepada dua bagian ini, al-bid'atul hasanah wal bid'atus sayyi'ah. Inna sallallahu Allah wa barakatuh bi qawlihi bil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-muta'ali 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dhan wal adawat la tahwihi al-jihad as-sitt kasa'iril mubtada'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ذكر الله أكبر.